Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Masih ingat ya, Brigjen atau Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar. Beliau ini adalah Inspektur Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara. Pada waktu itu namanya sempat membuat geger karena dia membuat surat terbuka kepada Kapolri, dan surat terbukanya itu ditulis di kertas folio bergaris dalam tulisan tangan. Ya, di situ dia mempertanyakan tindakan dari kepolisian di Sulawesi Utara, di Kota Manado, karena menangkap seorang pemilik lahan yang bersengketa dengan pengembang besar, yakni pengembang PT Citraland. Pada waktu itu Junior Tumilaar mengingatkan bahwa sebagai seorang prajurit, dia adalah prajurit rakyat, dan dia mengajak kepada Kapolri untuk menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung para pengembang. Itu suratnya. Pada waktu itu suratnya menjadi sangat viral, dan Junior kemudian dipanggil oleh Puspom TNI Angkatan Darat dan diperiksa. Tetapi kita melihat bagaimana aksi dari Junior Tumilaar, karena kemudian polisi tidak lama setelah itu dia membebaskan Ari Tuheru. Ari Tuheru ini adalah pemilik lahan yang bersengketa dengan PT Pengembang Citraland. Langkah dari Junior ini memang luar biasa, dan pada waktu itu sempat mengundang perhatian secara nasional, karena memang ketika muncul kasus itu, satu, persoalan pertanahan itu memang sedang heboh. Di Jakarta, tepatnya sebenarnya bukan di Jakarta, di Bogor, di Kabupaten Bogor, ada sengketa tanah antara pengembang PT Sentul City dengan warga Bojongkoneng, termasuk di situ adalah partner saya, Bung Rocky Gerung. Ini menyedot perhatian luar biasa. Dan kemudian muncul kasus di Minahasa tadi, atau kasus di Manado tadi, yakni ketika Brigjen Junior Tumilaar berani pasang badan membela seorang warga yang tanahnya menurut Junior dirampas oleh pengembang besar. Nah, bagaimana hasil pemeriksaan itu? Nah, hari ini Puspom TNI Angkatan Darat itu mengeluarkan sebuah semacam press release yang dipublis di akun Instagram resmi dari TNI Angkatan Darat. Judul rilisnya itu, Puspom AD akan melakukan proses hukum terhadap Brigjen TNI JT. JT ini adalah Junior Tumilaar. Menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di markas Puspom AD Jakarta pada tanggal 22, 23, dan 24 September 2021, serta hasil pemeriksaan para saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT, maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT. Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan pasal 126 KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan pasal 103 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Atas adanya indikasi pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT. Dan untuk kepentingan tersebut di atas, Kepala Staf Angkatan Darat pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan surat perintah pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka, yang kemudian ditempatkan sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Di situ tertanda Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Chandra W. Sukoco. Nah, ini cukup mengejutkan ya. Rupanya setelah kasus tersebut dia diperiksa dan tidak, di situ disebutnya klarifikasi dan tidak tanggung-tanggung. Ini berlangsung selama 3 hari, tanggal 21, tanggal 22, dan 23. Kasus dari Brigjen TNI Junior Tumilaar ini memang pada waktu itu membuat gempar ya, karena selain Ari Tuheru, warga yang tanahnya dirampas itu, Junior Tumilaar pada waktu itu pasang badan karena babinsanya yang dimintai bantuan oleh Ari Tuheru itu juga dipanggil oleh polisi, dan Junior Tumilaar pada waktu itu menolaknya. Yang juga sangat dramatis adalah saat-saat ketika Junior Tumilaar itu menjemput Ari Tuheru yang mendapat penangguhan dari kepolisian, dia dibebaskan sementara dari tahanan.
dan Junior Tumilaar itu langsung menjemputnya. Bahkan dia juga menyiapkan baju baru untuk Arie Tuheru. Coba kita ikuti kembali bagaimana detik-detik ketika Junior Tumilaar menyambut Arie Tuheru. Ini bukan persoalan institusi, tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Babinsa. Karena beliau minta perlindungan buta huruf. Arie Tuheru. Tentara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya. Jangan dirampas tanahnya. PT Ciputra Internasional, saya ingatkan Anda, jangan melaporkan Babinsa. Jangan Anda merampas hak tanah, hak warisnya. Dan ini dari warisan adat istiadat. Hargai mereka. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu, karena itu bagian dari pertahanan. Menegakkan hukum harus diketahui itu. Periksa dulu, jangan ditutupi kebun yang dipakai. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Cukup. Pakai itu baju tuh. Cukup. Ini baju. Ya. Nah, tadi kan disebutkan dalam keterangan pers dari dan Puspom TNI Angkatan Darat itu bahwa Brigjen TNI Junior Tumilaar melanggar pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Apa sih rumusan pasalnya itu? Pasal 126 KUHPM menyebutkan bahwa militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Wah, cukup serius ini ya, ancaman hukumannya itu sampai 5 tahun. Nah, bagaimana dengan pasal 103 ayat 1 KUHPM? Bunyi pasal 103 ayat 1 KUHPM itu adalah diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 4 bulan karena ketidaktaatan yang disengaja, dan kemudian pidananya penjara selama 5 bulan. Ini ancaman hukumannya sangat berat juga ya buat Pak Junior nih. Kalau saya tidak salah, Pak Junior ini kan angkatan 88 ya, dia dari korpsnya ZENI. Jadi sebenarnya beliau tidak lama lagi ini akan pensiun. Jadi kalau sampai kemudian dia mendapat hukuman maksimal dari ancaman yang tercantum dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tadi, dia akan mengakhiri masa pensiunnya di penjara. Kita tidak tahu bagaimana keputusan selanjutnya, apakah juga termasuk diikuti dengan pemecatan. Ini saya bisa memastikan bahwa persidangan dari Brigjen TNI Junior Tumilaar ini akan sangat menarik perhatian, karena tadi sudah disampaikan bahwa ini akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Artinya kalau dengan proses hukum itu berarti pengadilan militer, dan sekarang dia sudah mendapat sanksi administratif, yakni dicopot jabatannya dan kemudian dia non-job, itu ditaruh di Mabes TNI Angkatan Darat. Luar biasa ini perkembangannya. Ya, saya yakin bahwa kalau lihat respon publik beberapa waktu yang lalu, Pak Junior ini akan mendapat dukungan publik yang sangat luas gitu ya. Bisa jadi karir militernya mungkin berakhir dengan tidak baik, tetapi kita tidak tahu perkembangan selanjutnya dari perjalanan karir seorang Junior Tumilaar. Karena bagaimanapun sekarang ini dia dianggap sebagai figur, banyak orang sebagai figur idola, dan itu dianggap sebagai figur seorang TNI, ya sepertilah ya TNI yang diharapkan oleh publik, diharapkan oleh rakyat banyak, yakni seorang TNI yang berani mempertaruhkan pangkat dan jabatannya untuk membela kepentingan rakyat kecil, sebagaimana dia selalu nyatakan bahwa dia adalah TNI, bahwa dia adalah tentara rakyat. Oke, kita ikuti saja perkembangan kasusnya bagaimana, karena seperti saya sampaikan tadi, ini akan bergulir ke pengadilan. Saya Harus Bin Arif, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.